Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tadi saya coba live di YouTube ini, tapi ada error, jadi hilang rekamannya. Saya ingin sampaikan bahwa hasil penelitian kami sebenarnya ini bukan hasil penelitian secara menyeluruh, namun ini adalah merujuk kepada cerita orang-orang tua dulu yang tentunya adalah satu cerita yang sangat dapat dipercayai dan dapat dibuktikan secara ilmiah sekarang. Jadi terkait dengan makam Sultan Mahmud Shah I Melaka yang konon katanya ada di Kampar. Sebenarnya perlu kita luruskan tentang keberadaan Sultan Mahmud pasca penyerangan Portugis ke Bintan, bahwa Kampar itu adalah satu kawasan yang sangat berbahaya di kala itu. Satu sisi Kampar baru saja berkhianat dengan Melaka terkait dengan penyerangan Melaka, di mana bantuan pasukan Kampar begitu besarnya dan bantuan Lingga. Perlu kita perjelas bahwa kekalahan Melaka di dalam penyerangan Portugis itu adanya dua kawasan Federasi Pantai Timur, yaitu Persatuan Kawasan Negeri-negeri di kawasan Pantai Timur. Itu dua kawasan yang berkhianat. Itu adalah daerah Kampar dan Lingga, ya. Jadi dengan bantuan Lingga dan Kampar yang sekitar 20.000 sampai 40.000 armada itu, hingga membuat kewalahan juga pertahanan Melaka, terutama adanya mereka memberitahukan tentang beberapa titik kelemahan dalam menghadapi pasukan Melayu, terutama yaitu penyerangan di waktu solat subuh. Penyerangan Melaka itu dikalahkan lebih kurang tepatnya di waktu subuh, di waktu orang lagi menunaikan ibadah solat subuh, di mana satu aturan raja-raja Melayu itu di dalam masjid tidak boleh membawa satu senjata apapun, termasuk keris, apalagi senjata-senjata yang lain. Itu menjadi satu aturan yang mutlak. Setiap orang yang membawa senjata ke dalam masjid itu dianggap ingin ingin melakukan kudeta atau memberontak pada raja. Jadi satu aturan yang ketat sebenarnya, tapi itulah satu hal yang menjadi satu kewajiban. Dilarang membawa senjata apapun ke dalam masjid ketika menunaikan ibadah solat, terutama lagi ketika Sultan ada, maka itu satu larangan yang sangat mutlak. Jadi penyerangan Melaka kala itu dilakukan di saat solat subuh, sehingga membuat banyak temuan di akhir perang itu seperti catatan Portugis, ketidaksiapan pasukan-pasukan Melayu dalam menghadapi serangan Portugis itu. Kemudian terkait dengan makam Sultan Mahmud berada di Kampar, itu perlu kita luruskan dengan benar, bahwa sebenarnya Sultan Mahmud tidak pernah melakukan perjalanan ke Kampar. Satu, tentunya terkait dengan rawannya Kampar. Satu, karena pemberontakan Kampar juga yang ikut terlibat dalam mendukung Portugis. Kemudian walaupun Sultan Abdullah waktu itu sudah dibunuh, namun Kampar itu adalah laluan utama orang-orang dari Pagaruyung, orang-orang dari Pagaruyung itu jalur emas bagi mereka. Jadi Kampar itu tidak pernah clear dari pengaruh orang-orang Pagaruyung, dan itu sangat berbahaya. Belum pernah sejarah selama dari perjalanan kerajaan Melayu dari awal hingga akhir, kerajaan Melayu pernah berpusat di Sumatera. Itu impossible, satu hal yang tidak mungkin dilakukan terutama dalam pertahanan kerajaan Melayu. Dan perlu saya perjelas di mana
titik pertahanan orang Melayu di kala itu. Baik. Nampak ya? Ini adalah Pulau Bintan. Pulau Bintan, ini ada Teluk Bintan. Ini Teluk Bintan. Dalam penyerangan itu Portugis menyerang kawasan Kopa. Ini Kopa. Ini adalah Bukit Kopa. Ini Bukit Kopa. Jadi zaman dulu keterbatasan kompas sebagai penunjuk arah ini membuat struktur pertahanan di Bintan itu adalah menggunakan jalur yang lurus, ya, sehingga tidak membingungkan dalam hal ketika pelarian. Seperti kita lihat ini, dari Kopa ini lurus mengarah ke Gunung Bintan, ya. Kopa ke Gunung Bintan, ya. Setelah Kopa berhasil dikalahkan Portugis, maka Sultan Mahmud lurus mengarah ke Gunung Bintan seperti apa yang tertulis di dalam sejarah Melayu. Kemudian dari Gunung Bintan ini akan sama, dia berada di Gunung Bintan lurus, ada Gunung Bintan kecil namanya atau Gunung Demit sekarang. Dari Gunung Bintan kecil ini akan lurus ke daerah yang dulunya dikenal sebagai Tanjung Bintan. Inilah daerah yang dikenal sebagai Tanjung Bintan. Sekarang ia disebut Segiling nama daerahnya. Dari Tanjung Bintan ini menuju Johor hanya begitu dekat sekali. Maka dalam catatan-catatan Portugis dikatakan Sultan Mahmud menghindar ke ujung tanah, itu kembali ke Johor. Padahal ia tidak pernah kembali ke kawasan itu. Tapi dari Gunung Bintan dia terus ke Gunung Bintan kecil. Dari Gunung Bintan kecil ini dia melihat di sebelah sini ada satu bukit yang sekarang dikenal sebagai Bukit Lome. Itu daerah tak jauh dari Pengudang. Ini nama dia Kampe. Nama daerah ini adalah Kampe. Ini daerah Kampe, ya. Nama ini dulu sangat terkenal, ini Karmapura Dwipa dulunya. Sampai sekarang masih disebut daerah ini Kampe. Kampe ini dekat sekali dengan Pengudang. Dan di sebelah sini ada Teluk Bakau. Ini adalah kawasan-kawasan kekuasaan batin-batin dan suku asli, kan? Di dalam kawasan ini, sehingga memang Sultan Mahmud betul-betul di bawah kawalan dan pengawasan orang-orang suku asli. Seperti di sini ada batin Teluk Bakau, di sini ada batin Mapur, di sini ada batin Perih, di sini ada batin Sebong Kecil, di sini ada Juru Kerah, Juru Pelangke, ya. Jadi daerah ini memang steril kawasan area. Maka Portugis tidak pernah mencatat dalam catatannya, sekalipun saya belum pernah membaca dari sekian banyak yang saya cari, tidak pernah Portugis mengatakan dia pernah masuk ke dalam kawasan pedalaman Pulau Bintan. Tapi dia baru berada di pesisir ini, begitu susahnya mereka dalam menembus Bintan sehingga mereka tidak berani untuk masuk ke dalam kawasan pedalaman Gunung Bintan. Maka disebutkan Sultan Mahmud lari ke kawasan pedalaman Gunung Bintan, Pulau Bintan, yaitu daerah Kampe. Ingat, sekali lagi saya bilang Kampe, bukan Kampar. Tapi 100 tahun kemudian, lebih kurang 100 tahun kemudian, Tun Sri Lanang dia mendengar cerita itu dari cerita orang-orang tua bahwa Sultan Mahmud melarikan diri ke Kampe. Sementara dari Bintan ini untuk menuju ke Kampar jauh di sini, dan dia akan melewati pasukan-pasukan yang memang jelas-jelas ada di sekitaran kawasan ini. Jadi impossible. Itu satu hal yang impossible karena memang tidak pernah terjadi perjalanan itu. Ingat, tidak pernah terjadi perjalanan ke Kampar itu, tapi melainkan dia adalah ke Kampe namanya. Dari sini, dari Kampe ini
Ini kita lihat aksesnya sangat hebat di zaman itu. Ini Gunung Bintan, ini Gunung Bintan kecil. Dari Gunung Bintan kecil nih, dari Gunung Bintan ke Gunung Bintan kecil ini sekitar perjalanan 2 km atau 3 km perjalanan. Dari ini harus jalan kaki, harus menempuh jalan kaki dari Gunung Bintan ini, Gunung Bintan besar ke Gunung Bintan kecil ini harus jalan kaki. Sementara dari Gunung Bintan kecil ini kita sudah mulai temukan akses jalan menggunakan perahu. Dari sini akan tembus ke sungai ini, lalu dapat masuk ke, jadi dari sini dia masuk sungai-sungai kecil ini akan tembus ke tepat di Tanjung Bintan. Jadi dari Tanjung Bintan masuk ke dalam juga sudah bisa menggunakan perahu. Jadi Sultan Mahmud memang betul-betul berada di daerah dalam kawasan pedalaman Gunung Bintan. Kan di sini sangat aman. Di sini juga dia dikawal oleh orang-orang suku asli, itu orang-orang suku laut, dari orang Sebong kecil, orang Batin Pere. Jadi dari sini akses dia Sultan Mahmud untuk keluar, dia akan melewati daerah sungai, daerah Penaga, dan dia juga bisa keluar dari Rete. Maka di mana daerah Sultan Mahmud kemudian dia bertahan, itu di daerah benteng pertahanan Hang Nadim, yaitu daerah yang dulu disebut namanya Raja atau Keramat Raja, sekarang dikenal sebagai Busong. Disinilah makam Sultan Mahmud berada. Ini dah. Ini dulu disebut Keramat Busong, Keramat Raja orang sebut. Siapa raja itu? Ya, itulah Sultan Mahmud Shah I Melaka. Jadi saya dah mulai rampungkan penelitian kami mengenai makam Sultan Mahmud Shah, bahwa makam yang berada di Kampar itu bukanlah makam Sultan Mahmud Shah Melaka, melainkan makam kemungkinan adalah makam Sultan Mahmud Pasai. Kerana itu adalah daerah kekuasaan Pasai, daerah itu. Jadi sudah cukup jelas bahwa makam Sultan Mahmud tidak berada di Kampar, kerana tidak mungkin Sultan Mahmud masuk ke dalam kawasan yang sangat berbahaya. Belum pernah terjadi sekalipun dalam sejarah bahwa pusat kerajaan Melayu berpindah ke kawasan daerah Sumatera. Untuk sementara sampai di situ dulu saya sampaikan, bahwa akan saya lengkapi di tahun depan, akan saya lengkapkan semua hasil penelitian kami bahwa makam Sultan Mahmud ialah berada di kawasan yang sekarang bernama Busong, tidak jauh dari makam Hang Nadim. Dulu ia dikenal sebagai Keramat Busong. Busong itu adalah busutan tanah di kawasan darat, sementara di laut itu namanya beting. Jadi ketika nama Busong terkeluarkan, maka itulah sebetulnya sebagai tanda makam Sultan Mahmud berada. Satu daerah yang dulu dikenal sebagai kawasan yang bernama Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam akal sehat.